nggak ada subkonflik yang apa ya, kayak yang bikin bertele-tele, yang nggak perlu, yang manjang-manjangin cerita. Sepanjang season itu semuanya, setiap ada scene pertempuran, selalu memukau, selalu memuaskan. Akan aku bahas kali ini faktor-faktornya, alasan kenapa sih Jujutsu Kaisen itu sepopuler itu, sebagus itu menurut orang-orang. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Keren saya Minasan, selamat datang kembali di Speak. Jadi kali ini aku mau bahas seri yang dulu itu ketika animenya pertama kali tayang, itu aku bikin video soal pembahasannya sebagus apa sih animenya gitu ya. Dan tidak ada yang gubris, tidak ada yang nonton. Tapi setelah animenya jalan, berapa episode, banyak aksi, banyak scene-scene kerennya, grafisnya bagus, ada husbunya. Semua orang pada suka. Dan semua orang nyari channel yang bahas anime ini. Jadi tolong jangan salahkan aku kalau season ini aku akan bahas anime-anime yang populer, yang trending, karena itu yang YouTube mau. Anime itu adalah Jujutsu Kaisen. Jadi Jujutsu Kaisen ini kali ini aku mau bahas karena animenya kemarin udah habis ya season 1-nya. Kita tahu, kita yakin bersama kalau bakal ada season 2-nya dan dipastikan juga ada movie-nya. Kenapa sih kok bisa sih anime ini tuh sebegitu populernya? Apa yang menjadi faktor orang-orang sebegitu sukanya, sebegitu menggandrungi? Bahkan kemarin sempat menang Crunchyroll Anime Awards. Terus menurut Crunchyroll juga itu sebagian region, sebagian wilayah itu beberapa negara juga penontonnya banyak yang nonton Jujutsu Kaisen. Kemarin juga manganya berhasil memecahkan rekor ngalahin Shingeki no Kyojin. Akan aku bahas kali ini faktor-faktornya, alasan kenapa sih Jujutsu Kaisen itu sepopuler itu, sebagus itu menurut orang-orang. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sama pecinta anime, sebagai sama penikmat Jujutsu Kaisen, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup ramai sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Jadi menurutku, ini menurut pandangan analisa aku pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, kalian punya pendapat soal faktor lainnya yang belum aku sebutkan, taruh aja di kolom komentar. Atau mungkin kalian nggak sepakat, nggak sepaham, nggak masalah, kita diskusi aja sama-sama, diskusi hangat. Alasan yang pertama, itu adalah karena animenya action shonen. Oh ini jelas ya, ini jelas. Pastilah siapa yang nggak tahu dan siapa yang nggak sepakat. Jujutsu Kaisen banyak pertempuran-pertempurannya, ada kekuatan magisnya, ada kisah persahabatannya juga, saling tolong-menolong, penuh konflik. Karakter utamanya punya sebuah kekuatan misterius di dalam dirinya, kayak seri-seri lainnya. Ya, kalian mengerti lah, template kurang lebihnya anime action shonen itu seperti apa, karena udah banyak banget lah contoh-contoh anime action shonen lainnya. Tapi terlepas dari alasan itu, menurutku ada faktor-faktor lain yang melekat di Jujutsu Kaisen yang bikin anime action shonen kali ini itu memang menurutku cukup spektakuler, yang agak bikin beda antara seri ini dengan yang lain. Alasan yang kedua itu adalah karena kombinasi dark and light. Jujutsu Kaisen itu kalau kalian merasa ya, ceritanya itu kan sebenarnya cukup dark, bisa dibilang. Dari awal itu cukup dark gitu loh. Dari episode 1 sudah ada kematian, dan seiring ceritanya berjalan, episodenya bertambah itu selalu ada kematian-kematian yang mengiringi. Dan bahkan kematiannya itu kadang agak tragis, agak menjijikkan lah bisa dibilang. Karakter utamanya aja, motivasinya aja nggak kayak di seri-seri lain gitu, kayak pengen mencapai suatu hal atau mendapat jabatan tertentu atau gimana. Si Itadori Yuji ini kan dalam kondisi mau dia nyelamatin orang atau enggak, ujung-ujungnya dia tetap bakal dieksekusi karena dia udah jadi inangnya Sukuna. Dan bahkan kalau kalian ngikutin ceritanya, terutama di manga, kalian mengerti betapa kelam ceritanya, betapa gelap dibandingkan anime action shonen lainnya. Tapi di sisi lain, anime ini yang cukup kental horornya juga ada tone light-nya. Bercandaan-bercandaan yang goblok-goblokan ada. Dikala kondisi sedang putus asa, tiba-tiba ada harapan, ada yang nolong. Dikala sedang kepepet, ada kekuatan untuk power up gitu. Dan beragam lagi lainnya, yang bikin menurutku kombinasi antara kesan gelap dan kesan ringannya, cerahnya itu, dark sama light-nya itu bisa balance dengan sempurna gitu lah di Jujutsu Kaisen. Meskipun sekilas kalian akan merasakan ini memang lebih condong ke dark, tapi lightnya itu tetap kerasa. Dan itulah menurutku yang bikin anime ini, seri ini, terutama kalau yang ngikutin manganya juga, manganya ini juga asik buat diikutin karena kombinasi light sama darknya itu pas dan asik. Alasan yang ketiga adalah karena cepat dan menegangkan. Udah kayak Fast and Furious ya, cepat dan menegangkan. Tapi memang maksudku cepat dan menegangkan itu dalam artian gini, Gege Akutami Sensei itu mungkin kecerdasan beliau adalah karena beliau sudah melihat kalau di seri-seri lain pendahulunya beliau itu sudah banyak yang membuat konsep
shounen itu seperti apa gitu ya, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach dan lain sebagainya, itu konsep shounen itu para penonton, para pembaca itu pasti udah mengerti seperti apa. Sehingga beliau mengambil jalan pintas dengan pembaca yang sudah teredukasi, beliau langsung bikin cerita yang langsung rapet, langsung apa ya, kayak padet banget ceritanya. Di episode 3 atau 4, anime lain, Boku no Hero Academia contoh ya, aku nggak menjelek-jelekkan loh ya, ini kita ambil contoh aja. Deku itu baru ikut tes masuk ke UA, baru bener-bener masuk ke UA. Perjalanan dia di UA itu sama sekali belum mulai, baru tes masuk. Contoh lain, sama-sama horornya, sama-sama action shonen, Kimetsu no Yaiba. Di episode 4-nya itu, cerita utama serinya di mana Tanjiro jadi pemburu iblis itu belum mulai sama sekali. Tapi di Jujutsu Kaisen, karena tadi aku bilang ya, Gege Akutami Sensei ngambil jalan pintas. Episode 4-nya aja langsung ada pertempuran berdarah-darah ngelawan roh kutukan tingkat tinggi sampai tangannya si Yuji putus, terus akhirnya kesadarannya dia diambil alih sama Sukuna. Langsung ada arc yang cukup genting dan penting sehingga ceritanya itu nggak berbelit-belit, nggak terlalu lama, dan itu yang bikin kayak orang-orang tuh akhirnya ketika nonton episode selanjutnya atau ngikutin chapter selanjutnya itu langsung menemukan hal baru. Poin-poin pentingnya aja gitu loh. Yang menegangkan itulah yang ditaruh, yang diceritakan. Dan itu menurutku sekali lagi karena orang-orang itu karena sudah paham dengan konsep shounen seperti apa, ketika langsung ditabrakkan dengan konflik, dengan cerita yang langsung masuk ke inti permasalahannya, itu orang-orang banyak yang menikmati. Secara nggak sadar menurutku seperti itu. Alasan yang keempat adalah karena fokus dengan ceruk. Terfokus ini dalam artian karakternya dan konflik ceritanya. Jadi Jujutsu Kaisen ini menurutku salah satu seri action shonen yang nggak banyak memperkenalkan karakter-karakter di ceritanya. Nanti sering waktu berjalan, ketika udah makin jauh ya animenya, atau misalnya yang ngikutin manga, kalian tahu betul kok. Kalau karakter yang diperkenalkan, karakter baru yang diperkenalkan, ada memang. Tapi nggak banyak, nggak gerudukan. Semua karakter-karakter yang dihadirkan di cerita itu rasaku kayak memang punya perannya masing-masing, yang bukan cuma sekedar figuran, bukan cuma cameo, bukan cuma nongol 1, 2, 3 episode terus hilang. Semuanya punya perannya masing-masing yang bikin ceritanya itu jadi lebih berwarna. Sehingga karena jumlah jumlah karakternya, jumlah rosternya itu nggak banyak, Gege Akutami Sensei itu punya keleluasaan untuk bisa explore tiap karakternya itu secara in-depth, secara menyeluruh, secara dalam. Dan itu menurutku cukup keren sih, karena kita terfokus dengan karakter-karakter yang itu aja, tapi kita bisa lihat karakter development dari tiap karakternya itu seperti apa. Plus konflik ceritanya, ini masih berhubungan sama yang faktor yang sebelumnya aku jelaskan ya. Jadi menurutku memang Jujutsu Kaisen itu nggak terlalu banyak subkonflik yang nggak perlu. Begitu ada permasalahan, inti ceritanya apa nih ya gitu ya, premisnya itu dalam satu arc itu apa, terus ada konflik apa nih, ya udah konflik itulah yang dipegang terus menerus. Ceritanya dari awal mungkin berkembang sampai di akhirnya, sampai di klimaksnya. Nggak ada subkonflik yang kayak yang bikin bertele-tele, yang nggak perlu, yang manjang-manjangin cerita. Jujutsu Kaisen nggak pakai itu, langsung begitu. Oke nih ada masalah nih, terus nanti seiring berjalannya waktu masalahnya akan semakin besar, semakin kompleks. Nanti akhirnya diselesaikan, ngelawan musuh, selesai. Yang terakhir, ini nggak bisa dipungkiri, kalian pasti sepakat sama aku, grafisnya. Mappa amazing. Maksudku, aku nggak ngerti kenapa orang-orang tuh kemarin masih ada aja yang menghina studio ini karena ada seri lain yang dirasa kualitasnya kurang begitu maksimal. Tapi maksudku kalau kita lihat overall-nya ya, Mappa ini kan maksudnya bukan studio baru juga gitu loh. Dulu mereka udah pernah megang Zankyo no Terror gitu kan. Terus baru akhirnya di 2019, 2020, 2021 ini mereka mulai panas gitu menurutku, entah kenapa ya. Megang Kakegurui, megang Dororo, God of High School, kemudian Jujutsu Kaisen, Attack on Titan Final Season juga. Abis ini megang Chainsaw Man juga. Dan ternyata kualitas grafis yang ditampilkan itu memukau, memanjakan mata gitu loh. Banyak orang yang kemarin tuh kan sampai membandingkan dengan Kimetsu no Yaiba ya. Banyak orang yang membangga-banggakan episode 19-nya mereka karena ada scene-nya Hinokami Kagura itu. Tapi banyak orang yang bilang Jujutsu Kaisen nggak perlu episode 19 doang. Sepanjang cerita 24 episode, sepanjang season itu semuanya setiap ada scene pertempuran selalu memukau, selalu memuaskan. Dan itulah salah satu alasan juga menurutku kenapa sih Jujutsu Kaisen itu sebegitu digandrunginya, sebegitu disukain, dan banyak banget orang yang mau nonton, ngikutin, dan penasaran dengan jalan ceritanya. Jadi itu untuk video kali ini, pembahasan kali ini. Gimana dengan pendapat kalian? Apakah kalian ada
alasan yang lain gitu menurut kalian ya, faktor-faktor yang lain, atau bahkan nggak sepakat sama sekali gitu ya, nggak masalah, kita diskusi aja sama-sama, taruh aja di kolom komentar. Silahkan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang pada suka, pada ngikutin, pada ngefans sama Jujutsu Kaisen. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak, jangan lupa juga subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang gue suka, dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashi minasan.